Jadi kita bertanya. Sebelum masuk ke materi kita, ada yang mau ditanyakan dia? Boleh. Apa benar orang yang sudah meninggal masih bisa mendoakan kita? Orang yang sudah meninggal masih bisa mendoakan kita. agak apa namanya dia? Oke, jadi gini. Ada namanya wasilah, ya, yaitu apa itu? Wasilah, ya. Wasilah itu menjadi perantara, ya. Pamannya kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Maksudnya apa itu? Kita berdoa, sebelum berdoa itu kita berselawat kepada Nabi. Nah, jadi wasilah. Yang kedua, selain daripada Nabi pamannya, apakah masih ada wasilah-wasilah seperti itu? Kita sebenarnya nggak minta kepada Nabi. Kita membaca selawat Nabi itu bukti kita cinta kepada Nabi, ya kan? Kita mengikuti Rasulullah, sehingga dengan wasilah itu, dengan berselawat itu, ya kan? Nabi memberikan nanti dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita, ya kan? Sama dengan membaca, ada bacaan setelah azan. Allahumma rabbaha sidda wa titama wa salatil qa'imah ati Muhammadin. Kan ada wasilah wa fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'ada. Kan ada itu. Itu siapa yang membaca itu akan diberikan nanti syafaat oleh Rasul. Itu izin Allah. Nah, jadi yang baca-baca selawat itu bukti kita cinta kepada Nabi, kita pengikut Nabi. Jadi kalau kita datang ke makam Nabi, ya kan, ya Rasulullah tolong selamatkan dari dari azab namanya. Itu tidak ada. Malah kita datang ke makam Nabi itu disuruh berselawat Nabi. Kalau selevel Nabi saja tidak ada, tidak bisa menyelamatkan kita kecuali izin Allah nanti di akhirat. Jadi bukti kecintaan itu datang pertolongan Allah. Yang kedua, apakah orang yang di alam kubur itu hidup apa tidak? Ya kan? Nah, menurut Al-Quran orang itu hidup. Ya kan? Menurut Al-Quran ini. Ya, di mana itu ketemunya? Coba lihat di surat Al-Baqarah. Di mana surat Al-Baqarahnya ketemu itu? Di 150. Surah Al-Baqarah surat yang kedua 153 ke 154-nya. Coba lihat di situ. Kalau di ayat 153 kan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Di ayat 154 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jadi jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup. Bagaimana kehidupannya kita tidak tahu, kata Allah, tidak diberitahu kepada kita. Karena alamnya sudah berbeda,
Alamnya namanya alam barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, artinya batas. Ya, kita berada di alam rahim, maka ada dinding rahim yang membatasi kita dengan alam dunia. Mulai dari yang menutupi kita dalam kandungan itu, nanti ada istilahnya, kalau dinding rahim, kemudian ada dinding perut di situ, ya kan? Kan yang membatasi kita kotoran si orang ibu dengan bayi kan di dinding, ada dinding di situ. Dan itu tidak berbau sampai ke dalam. Kena protes-protes ibu nanti di dalam. Ya kan? Wah, ibu kok udah kayak ciri sih mau diletaknya gitu. Ya kan? Kan di situ juga tuh kan. Nanti baru lahir gitu. Ya kan? Nah, lahir batasnya tipis. Iya kan? Makanya saya termasuk orang yang tidak mudah percaya dengan gempa sekian skala Richter akan terjadi karena di dasar bumi laut sekian ribu kilometer, ya kan, 80 ribu kedalaman laut. Ada seperti itu kan berita-beritanya. Aduh ya ibu, berapalah ketebalan perut seorang ibu sampai kepada bayinya? Sampai kali USG manusia nanya. Mulai satu dimensi sampai dimensi. Nah, manusia lah iya. Laki-laki padahal satu itu. Barada lah baru itu anak di dalam kan. Dari selesai itu mengenai itu bang. Iku kedalaman bumi itu kali punya kan. Tidak semudah itu kita percaya itu dengan ilmuwan mereka kan. Nah maka itu keluar dari rahim nanti ada alam dunia. Batas alam dunia dengan alam rahim itu itulah perut tadi kan. Nah nanti dari alam dunia ke alam barzakh. Nah batas itulah disebut barzakh. Jadi tidak ada komunikasi alam barzakh dengan alam dunia. Tidak ada yang balik-balik lagi. Kalau ada umpamanya di azab kubur, kemudian terasa itu bukti bahwa kita tidak punya ilmu, maka disebutlah kubur. Itu sebagai wakil kepada kita bahwa kita tidak punya ilmu tentang alam itu. Ya kan, apakah dia di azab di tumbul hitamnya atau di mananya kita tidak tahu. Kalau di tumbul hitam dia di azab umpama di malaikat memukulnya sampai terbenam itu hari gempa panjang itu. Itu tidak ada jangkauan kita lagi karena itu suatu yang gaib. Kita akan meyakini bagi Allah apa sulitnya mengazab orang. Nah, berarti kita sekarang berada di alam barzakh, tidak ada lagi komunikasi dengan orang di dunia. Apalagi kalau dia pulang-pulang ke rumah, satu hari dia putar-putar jalan ke rumah dulu gitu. Suruhlah masuk ke dalam kalau ya. Ya kan? Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, dia hidup iya. Dia hidup ya, buktinya ada ayat mengatakan dia hidup. Di alam barzakh itu dia hidup. Menikmati kehidupan dia atau menikmati siksa yang dilakukan. Maka saya termasuk orang yang percaya ada azab di alam barzakh itu. Caranya Allah mengazab, Allah yang tahu seperti apa. Ya kan? Tapi yang jelas ada. Ya kan? Seperti Fir'aun itu dikatakan dalam ayat itu an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Diperlihatkan kepada Fir'aun itu azab neraka itu ada 2 kali. Ya kan? Ada pagi dan petang, ada. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan azab kubur, ya nggak apa-apa. Tapi saya termasuk orang yang percaya dengan azab kubur. Nah, gitu. Kalau ada nanti yang tidak percaya dengan azab kubur, ya lalu dia tidak siap, Bu. Ternyata tidak ada azab kubur, nggak apa-apa. Ya, yang jadi masalah dia tidak percaya azab kubur, ternyata ada. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Iya kan? Nah, jadi kubur alam barzakh, ya kan? Nah, itu masuk kelompok. Nah, apakah dia bisa mengabulkan doa kita? Gitu, ya kan? Justru yang dibutuhkan mereka lah yang butuh doa kita, bukan kita butuh doa mereka, ya kan? Orang yang meninggal itu yang membutuhkan doa kita. Ini maksudnya mungkin pergi ke kuburan. Iya, pergi ke kuburan
karena dia bisa menolong kita, lalu kita minta kepada dia kan? Iya kan? Nggak usah ibu-ibu datang nanti ke kuburan saya kalau minta.